Suatu hari, Nabi Allah yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita tua sedang duduk di depan pintu rumahnya. Di depannya ada beberapa barang bawaan. Garis-garis kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Ia terlihat gelisah, menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Pada saat itu, ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah Rasul Allah, kaum kafir Quraisy di Makkah mulai memusuhi beliau. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah tukang sihir, naudzubillah. Ada juga yang berkata bahwa beliau hanya seorang penyair yang merayu orang-orang dengan kata-katanya yang indah. Namun, Rasul yang paling sabar, utusan kasih sayang, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi semua gangguan itu dengan diam dan sabar. Beliau tidak pernah berhenti menyeru manusia ke jalan Allah, walau hanya sekejap. Keimanan dan keteguhan hati beliau lebih kokoh dari gunung yang besar. Betapa agungnya beliau. Sementara itu, wanita tua itu duduk di halaman rumahnya, menghela napas panjang, dan bergumam sendiri. Entah bagaimana jika suatu saat aku bertemu langsung dengan orang itu? Kalau si tukang sihir itu berbicara kepadaku, jangan-jangan hatiku juga bisa berubah? Ia tenggelam dalam pikirannya tentang seseorang bernama Muhammad, yang menurut kabar orang-orang, ucapannya sangat menyentuh hati. Sekali mendengar, sulit untuk berpaling darinya. Wanita itu berbicara kepada dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Aku harus segera pergi dari sini." Saat itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan itu. Beliau melihat wanita tua itu dan berhenti. Beliau merasa bahwa wanita itu sedang bersiap untuk pergi, namun terlihat sangat lemah dan barang bawaannya juga berat. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih, beliau bertanya, "Wahai ibu, hendak kemana engkau pergi?" Wanita tua itu sedikit terkejut dan berkata, "Anakku, aku akan meninggalkan kota ini. Sudah tidak aman lagi tinggal di sini. Ada seorang tukang sihir yang datang, yang mampu menarik hati orang dengan kata-katanya. Aku tidak ingin menjadi salah satu korbannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan semua kata-katanya dengan kepala tertunduk, penuh perhatian. Dengan nada yang tenang dan menyejukkan, beliau berkata, "Wahai ibu, bolehkah aku membantumu? Barang bawaanmu tampaknya sangat berat." Wanita tua itu memandangi beliau beberapa saat, dan dalam hati berkata, "Anak muda macam apa ini? Di zaman seperti sekarang, adakah orang yang begitu peduli kepada orang lain?" Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Anakku, kalau kau bisa bantu angkat barang-barangku ke atas kepalaku, itu sudah sangat menolong." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun maju dan mulai mengangkat barang-barangnya. Memang benar, barang-barang itu sangat berat. Beliau menyadari bahwa di usia senja seperti itu, wanita ini tidak mungkin mampu membawanya sendiri. Maka dengan penuh kelembutan, beliau berkata, "Wahai ibu, barang bawaanmu benar-benar berat, dan engkau pun sudah tua. Jika engkau mengizinkan, bolehkah aku mengantarmu sampai ke tempat tujuanmu?" Kali ini wanita itu benar-benar terkejut. Seorang pemuda yang begitu sopan dan penuh kasih. Ia terdiam sejenak, lalu berkata penuh rasa syukur, "Anakku, tidak ada kebaikan yang lebih besar dari ini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikul barang-barang itu di pundaknya dan mulai berjalan perlahan bersama wanita itu. Wanita tua itu kelelahan, terengah-engah, tapi tidak berhenti berbicara. Dalam perjalanan, ia memandang Nabi dan berkata, "Anakku, aku ingin memberimu nasihat. Jika kau anak yang cerdas, pergilah dari kota ini. Ada seorang tukang sihir berbahaya di sini. Namanya Muhammad. Dia mengaku sebagai nabi. Ia menyebarkan kebohongan tentang sesembahan nenek moyang kita dan menyesatkan orang-orang." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, berjalan dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Wanita itu berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu melanjutkan, kata-katanya seperti sihir. Siapapun yang mendengarnya akan terpikat dan menjadi pengikutnya. Sudah banyak orang yang terperdaya oleh ucapannya. Ia menggelengkan kepala dengan penuh rasa prihatin, seolah-olah sedang menceritakan ancaman besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, mendengarkan semua perkataannya dengan sabar. Wanita itu kemudian berkata dengan lebih serius, "Anakku, seumur hidup aku menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyangku. Aku tidak ingin di usia seperti ini keimananku goyah. Aku ingin menjalani hidup seperti para pendahuluku." Ia melanjutkan lagi, "Aku tidak ingin tersesat karena kata-kata Muhammad. Aku ingin menasihatimu juga, jauhilah dia.
Dia sangat licik, entah bagaimana caranya, orang-orang bisa begitu percaya padanya. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu terus saja memperingatkan anak muda itu, "Anakku, jauhilah Muhammad. Ia mengaku sebagai nabi. Ia menghina sesembahan kita." Kata-katanya membuat orang-orang terlena. Banyak yang telah ia pengaruhi. Namun, pemuda itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, memikul barang-barangnya dengan sabar, seakan-akan tidak mendengar apapun. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Pemuda itu dengan hati-hati menurunkan barang-barangnya, memastikan wanita tua itu tidak merasa kesulitan. Kemudian ia pun hendak berpaling untuk pergi. Wanita tua itu merasa heran. "Anakku, siapa kamu sebenarnya? Kau belum memberitahu namamu. Kau telah membantuku sedemikian rupa. Aku akan bercerita kepada semua orang bahwa hari ini aku bertemu dengan seorang malaikat di jalan." Pemuda itu tersenyum ringan. "Ibu, untuk apa mengetahui nama saya? Yang penting barang-barangmu sudah sampai, itu sudah cukup." Namun wanita itu bersikeras, "Tidak, anakku. Aku ingin tahu. Kau adalah orang yang sangat baik dan sopan. Aku harus tahu namamu." Pemuda itu diam sejenak, lalu dengan suara yang sangat lembut berkata, "Ibu, orang yang kau cela sepanjang jalan, yang kau sebut tukang sihir, pembohong, dan penyesat itu, akulah orang itu. Aku adalah Muhammad." Perempuan tua itu seperti membeku. Bibirnya mulai gemetar, matanya membelalak, tenggorokannya kering. Kau Muhammad?" Rasulullah Muhammad menundukkan kepala sambil tersenyum lembut. "Ya, Ibu. Akulah Muhammad." Dunia perempuan tua itu seolah berhenti. Ia mulai teringat satu persatu ucapan kasar yang ia lontarkan di sepanjang perjalanan, semua hinaan dan celaan terhadap orang yang kini berdiri di hadapannya. Dan orang itu, tanpa membalas sepatah kata pun, tetap mengangkat barang-barangnya, mendengarkan semua ucapannya dengan sabar dan diam. Air mata hangat mulai mengalir dari mata perempuan tua itu. Sosok yang sepanjang jalan ia takuti, yang ia hina tanpa henti, ternyata adalah pribadi yang begitu mulia dan sabar. Rasulullah Muhammad bahkan tidak memperkenalkan dirinya lebih awal. Ia sudah tidak sanggup berdiri lagi. Dengan tubuh gemetar, ia berlutut di hadapan Rasulullah Muhammad. Ia letakkan kedua tangannya di kaki beliau, lalu menangis terseduh-seduh. Suaranya bergetar saat berkata, "Aku sudah menghina engkau sepanjang jalan. Aku berkata buruk tentangmu, dan engkau tidak berkata sepatah pun untuk membalas. Justru engkau membantuku, memikul bebanku. Bukankah ini bukti bahwa engkau adalah orang yang benar dan mulia?" Rasulullah Muhammad menjawab dengan suara lembut penuh kasih, "Ibu, apa yang engkau katakan tadi karena engkau belum mengetahui yang sebenarnya. Jika seseorang belum tahu, maka tugas kita adalah menjelaskan kepadanya dengan sabar. Suatu hari nanti, insya Allah, ia akan memahami kebenaran." Tangisan perempuan tua itu semakin deras. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara penuh penyesalan, "Aku telah melakukan kesalahan besar. Selama ini aku hanya mendengar dusta. Aku dibesarkan dengan ajaran yang keliru. Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang benar. Engkau adil. Engkau pasti utusan Allah." Lalu, dengan suara lantang, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau, Muhammad, adalah utusan Allah." Di lain waktu, ada kejadian lain yang menggambarkan betapa besar permusuhan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad dalam menyampaikan Islam. Di kota Makkah, ada seorang tokoh dari Bani Quraisy yang sangat terkenal, bernama Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, namun karena wajahnya selalu merah karena amarah, orang-orang memanggilnya Abu Lahab, artinya, bapak nyala api. Ia adalah paman kandung Rasulullah Muhammad, tetapi juga merupakan musuh Islam yang paling keras kepala sejak awal dakwah. Setiap kali Rasulullah Muhammad berdakwah, Abu Lahab selalu membuntuti beliau dari belakang, memburukan nama beliau dan membingungkan orang-orang. Suatu hari, atas perintah Allah, Rasulullah Muhammad naik ke Bukit Syafa yang terkenal di Makkah. Dahulu kala, ini adalah kebiasaan bangsa Quraisy. Jika seseorang memiliki kabar penting untuk disampaikan kepada masyarakat, ia akan berdiri di atas Bukit Syafa dan memanggil semua orang. Hari itu, Rasulullah Muhammad berseru dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy, mari berkumpul. Dengarkan aku." Masyarakat maka segera berdatangan. Wajah mereka tampak penuh rasa ingin tahu.
Ketika melihat semua orang memperhatikannya, Rasulullah Muhammad berbicara dengan suara lembut dan serius, "Bagaimana jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Tanpa ragu, mereka menjawab, "Tentu saja. Engkau belum pernah berdusta. Kami memanggilmu Al-Amin, orang yang paling terpercaya." Suasana menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada beliau. Lalu Rasulullah Muhammad berkata, "Kalau begitu dengarkanlah. Aku diutus untuk memperingatkan kalian. Tuhan kalian hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Aku memperingatkan kalian tentang hari yang sangat berat dan sulit, hari kiamat." Semua orang terdiam. Tak seorang pun berbicara. Tiba-tiba, dari kerumunan, terdengar suara keras dan marah, "Celakalah engkau, Muhammad. Apakah hanya ini yang ingin kau katakan kepada kami?" Itulah suara Abu Lahab. Matanya menyala oleh kemarahan. Suaranya penuh kebencian. Meskipun ia adalah paman Rasulullah Muhammad, ia menjadi musuh utama beliau. Dengan sombong, ia pergi dari tempat itu sambil tertawa dan berkata kepada orang-orang, "Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menipumu." Hari itu juga Allah menurunkan ayat Al-Quran yang sangat tegas. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh ia akan binasa. Abu Lahab menjadi semakin marah mendengar ayat itu. Ia bersumpah akan melakukan segala cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah Muhammad. Ketika Rasulullah Muhammad pergi ke pasar untuk berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah, Abu Lahab akan mengekorinya dan berkata, "Jangan dengarkan dia. Dia sudah gila. Dia keponakanku, aku tahu dia pembohong." Bahkan ketika orang-orang melihat Rasulullah Muhammad sedang salat, Abu Lahab akan datang hanya untuk mengejeknya. Ia berkata, "Lihatlah dia. Dia bilang hanya satu Tuhan yang layak disembah. Dia ingin kalian meninggalkan jalan leluhur kalian." Dan Abu Lahab tidak sendirian. Istrinya, Ummu Jamil, juga adalah musuh besar Islam. Ia adalah saudari dari Abu Sufyan, seorang wanita dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Tapi hatinya penuh dengan kebencian. Setiap kali Rasulullah Muhammad berdakwah, Ummu Jamil akan mencoba menghalangi jalan dakwah itu. Ia bukan hanya mendukung suaminya, tapi juga aktif menyakiti Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya dengan segala cara. Pada malam yang gelap, Ummu Jamil keluar secara diam-diam dan menebarkan duri serta ranting-ranting kering yang tajam di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berharap bahwa ketika Nabi keluar di pagi hari, kaki beliau akan tertusuk, berdarah, dan merasakan sakit. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluh. Beliau hanya bersabar, diam-diam membersihkan jalan itu, dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, tegakkanlah kebenaran." Ummu Jamil tidak hanya menebarkan duri, tetapi juga mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Kemanapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ia mengikutinya dari belakang dan berkata kepada orang-orang, "Orang ini pendusta, penyihir. Jika kalian mendengarkannya, kalian akan tersesat." Ketika surah Al-Masad diturunkan, Ummu Jamil sangat marah seperti terbakar. Suatu hari, ia datang dengan membawa batu besar dengan niat untuk melukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Nabi sedang duduk di pelataran Ka'bah bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi lihatlah kekuasaan Allah, Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Ia hanya melihat Abu Bakar dan dengan marah berkata, "Di mana temanmu Muhammad? Aku akan membunuhnya." Kemudian datanglah hari perang Badar. Abu Lahab tidak ikut berperang. Ia bersembunyi di Makkah dan menunggu kabar. Ia sangat yakin bahwa pasukan Quraisy yang kuat akan menghancurkan kaum muslimin. Namun, kabar yang datang justru sebaliknya, kaum muslimin menang. Dan para pemimpin Quraisy banyak yang terbunuh, termasuk Abu Jahal. Abu Lahab terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak percaya bahwa hanya dengan 313 orang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy yang kuat. Ia berteriak dengan marah. "Ini tidak mungkin. Quraisy tidak mungkin kalah." Namun, tidak ada pilihan lain baginya kecuali menerima kebenaran itu. Sejak hari itu, Abu Lahab hancur dari dalam. Ia mengalami kehancuran mental. Beberapa hari kemudian, muncul penyakit aneh di tubuhnya.
Ia merasa tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Awalnya muncul bisul-bisul kecil di tubuhnya, kemudian bisul itu membesar dan mulai mengeluarkan darah dan nanah yang berbau busuk. Hari demi hari, tubuhnya dipenuhi darah kotor dan nanah. Penyakitnya mirip dengan penyakit menular seperti pes atau cacar. Lambat laun, penduduk Makkah mulai menyadari bahwa Abu Lahab terkena penyakit berbahaya. Orang-orang mulai menjauhinya. Bahkan keluarganya sendiri tidak mau mendekat. Abu Lahab merintih kesakitan dan berteriak, "Tolong beri aku air. Tolong datang ke sisiku." Namun, tidak ada seorang pun yang datang. Ia dibiarkan sendirian, benar-benar sendiri, tak berdaya, dan terus menderita menuju kematiannya. Akhirnya, ia pun meninggal dunia. Tapi tunggu dulu, bahkan jenazahnya pun tidak ada yang mau menyentuhnya. Orang-orang hanya melihat dari kejauhan. Tidak ada satupun yang mendekatinya. Seseorang berkata, jenazahnya membawa penyakit. Kalau kita menyentuhnya, kita juga akan mati. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak memandikannya, tidak mengkafani, dan tidak menguburkannya sebagaimana mestinya. Akhirnya, mereka mengambil sebatang kayu panjang dan dari kejauhan mendorong jenazah Abu Lahab ke dalam lubang. Lalu mereka menutupinya dengan tanah dan batu. Suatu hari, kondisi Makkah semakin memburuk. Maka Nabi Muhammad SAW berpikir, jika penduduk Makkah tidak mau menerima kebenaran, mungkin penduduk kota lain akan menerima dakwah Islam. Dengan pemikiran itu, beliau memutuskan untuk pergi ke Taif. Di sana tinggal suku Bani Sakif, yang menganggap diri mereka sebagai suku yang kuat dan terpandang. Nabi Muhammad SAW berharap bahwa jika para pemimpin Taif menerima Islam, maka Islam akan mendapatkan tempat yang aman. Perjalanan pun dimulai. Nabi tidak pergi sendirian. Beliau ditemani oleh sahabat tercintanya, Zaid bin Haritsah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan siap mengorbankan nyawanya demi beliau. Keduanya berjalan kaki menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju Taif. Perjalanan itu sulit, jalannya menguras tenaga. Namun di dalam hati Nabi Muhammad SAW hanya ada satu harapan, semoga penduduk Taif menerima kebenaran. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Taif, beliau pertama-tama mendatangi 3 pemimpin besar kota itu, Abdu Yalal, Masud, dan Habib. Dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, beliau menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Beliau berkata, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Aku adalah utusannya. Jika kalian mengikuti jalan kebenaran, maka kalian akan mendapatkan kedamaian dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Namun, para pemimpin itu justru tertawa mendengar perkataan beliau. Salah satu dari mereka berkata dengan nada menghina, apakah Allah tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk dijadikan nabi? Yang lain mengejek. Kalau memang engkau benar-benar nabi, maka berbicara denganmu bisa membahayakan kami. Dan kalau engkau pendusta, maka berbicara denganmu hanya membuang-buang waktu kami. Tidak ada satupun dari mereka yang menghormati beliau. Bahkan, mereka menghina dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW diusir dari kota dengan penuh kehinaan. Mereka memanggil para pemuda nakal dan preman kota, lalu berkata, usir orang ini dari kota, usir dengan cara yang membuatnya tidak akan berani kembali lagi. Para pemuda itu mulai mengejar Nabi Muhammad SAW dan melemparkan batu ke arah beliau. Kaki beliau berdarah karena lemparan batu itu. Zaid bin Haritsah radhiyallahu ta'ala anhu berusaha melindungi beliau, tetapi ia pun ikut terluka. Para pemuda itu tidak berhenti. Mereka terus mengejar dari gang ke gang, dari sudut ke sudut. Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil keluar dari kota. Tubuh beliau penuh luka, lelah tak terhingga, langkah kaki mulai gemetar. Lalu, pandangan beliau tertuju pada sebuah kebun. Beliau duduk di bawah pohon. Zaid duduk di sampingnya, menangis. Wahai Rasulullah, mereka memperlakukan engkau dengan sangat kejam, tapi engkau tidak membalas sama sekali. Nabi Muhammad SAW diam. Beliau menatap ke langit, memejamkan mata, lalu mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu, tentang kelemahanku, tentang ketidakberdayaku, dan tentang kehinaanku di mata manusia. Wahai Allah yang Maha Penyayang, Engkaulah Rabb bagi semua yang lemah.
Apakah engkau akan menyerahkan aku kepada musuh-musuhku? Tetapi jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan semua penderitaan dan kehinaan ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah naungan pohon di dalam kebun itu dan mendapatkan sedikit ketenangan, dua bersaudara pemilik kebun itu, anak-anak Rabi'ah, yaitu Utbah dan Syaibah, melihat dari kejauhan keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat tubuh beliau terluka, wajah beliau lelah, namun di mata beliau tidak terlihat sedikit pun keluhan. Tiba-tiba muncul rasa iba dalam hati mereka. Mereka memanggil seorang budak Nasrani milik mereka yang bernama Adas. Ketika Adas datang, mereka memberikan sepiring anggur dan berkata, "Bawalah anggur ini kepada orang itu. Lihat apakah dia mau makan atau tidak." Adas mengangguk dan membawa anggur itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk di depan beliau dengan penuh hormat. Ia mengulurkan piring anggur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke arah piring itu, lalu tersenyum dan berkata, "Bismillah." Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan anggur pertama, Adas terlihat terkejut. Ia bertanya dengan heran, "Itu tadi, apa yang Anda ucapkan?" Tak seorang pun di sini yang berkata begitu. Lalu ia bertanya dengan sopan, "Anda berasal dari mana?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan penuh kasih dan balik bertanya, "Kamu dulu yang jawab, kamu dari mana dan apa agamamu?" Dengan lembut Adas menundukkan kepala dan berkata, "Aku dari kota Ninawa, agamaku Nasrani." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut dan bersabda, "Ah, Nabi Yunus alaihi salam berasal dari negerimu." Mata Adas membelalak. Ia terkejut dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yunus?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan suara yang lembut sekali, "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, dan aku juga seorang nabi." Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata itu, air mata Adas mulai mengalir. Ia tidak bisa menahan dirinya. Ia mendekat, bersujud di depan Rasulullah, mencium kaki beliau, mencium tangan dan dahi beliau dengan penuh cinta. Dari kejauhan, Utbah dan Syaibah melihat semua itu. Ketika Adas kembali kepada mereka, mereka bertanya dengan heran, "Adas, apa yang kau lakukan tadi? Bagaimana bisa kau menjadi begitu dekat dengan orang asing itu?" Adas menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan, "Tuan, aku belum pernah melihat manusia sebaik dia. Dia mengatakan sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi." Mendengar itu, kedua saudara itu tercengang. Mereka berkata dengan nada keras, "Hati-hati Adas, jangan sampai kau berpaling dari agamamu karena dia. Agamamulah yang terbaik. Jangan ikuti jalannya." Adas diam. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya, kebenaran itu sudah masuk. Kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh perbudakan apapun. Saat itu juga, malaikat Jibril alaihi salam datang dengan cepat. Ia memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasul Allah, semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepadamu. Bersamamu sekarang hadir malaikat penjaga gunung. Jika engkau mengizinkan, dia akan menghancurkan penduduk Taif." Kemudian malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau perintahkan, aku akan menjatuhkan dua gunung ini dan menghimpit penduduk Taif di antara keduanya. Mereka akan lenyap, tidak tersisa sedikit pun." Bayangkan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin, maka Taif akan hancur dalam sekejap. Namun, Nabi pembawa rahmat itu menatap malaikat dan berkata, "Tidak. Aku tidak ingin mereka dibinasakan. Meskipun mereka menolak hari ini, mungkin suatu hari anak keturunan mereka akan menerima agama ini." Dan itulah akhir kisah hari ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Dan untuk kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini, silakan berlangganan saluran kami. Assalamualaikum warahmatullahi